Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah menjelaskan seluk-beluk hukum zihar. Ada kisah lain, salah seorang sahabat yang sudah tua tetapi dia emosional, pemarah, ya. Aus bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika suatu hari dia marah kepada istrinya, di luar batas kemarahan, di luar kontrolnya, dia marah, kemudian dia menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Aku tidak lagi bernafsu melihat kamu, misalnya dalam bahasa kita, misalnya kita bahasakan, kamu itu tak ubahnya ibuku sendiri. Ketika melihat wajahmu seperti melihat punggung ibuku, aku tidak bernafsu lagi. Maka tentu ucapan ini sangat menyakitkan hati wanita. Maka istri Aus bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu tidak terima. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang dilakukan oleh suaminya. Padahal suaminya ini adalah saudara sepupunya sendiri, masih kerabatnya sendiri, masih keluarganya sendiri. Tapi itulah dinamika hidup, ya. Orang kalau sudah hanyut dalam marah, kemudian amarahnya itu tidak dikendalikan, tidak dilawan, maka bisa jadi menimbulkan, menjatuhkan, menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan yang berbahaya, perbuatan dosa yang besar. Maka tidak selang berapa lama turunlah surat Mujadilah. Qad sami'a Allah qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengadukan ulah suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia betul-betul mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku suaminya kepada dirinya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan kemudian Allah juga betul-betul telah mendengar komunikasi yang terjadi antara dirimu wahai Muhammad dengan wanita tersebut. Karena Nabi SAW berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga sahabatnya ini. Istrinya tersinggung, marah besar, sehingga rumah tangga ini terancam pecah ataupun bercerai. Maka Nabi SAW berusaha mendamaikan antara keduanya. Ittaqillah fa innahu ibnu ammuki. Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Suamimu itu adalah sepupumu sendiri, saudara sepupumu sendiri. Itu adalah saudara sepupumu sendiri. Jangan ada dendam. Makna arti dari hadis itu, perceraian antara kamu dengan suamimu itu akan menyebabkan kerenggangan, putusnya silaturahmi di antara keluarga besar kamu sendiri. Dia bukan orang asing, dia keluargamu sendiri. Maka tatkala Allah turunkan ayat dari surat Al-Mujadilah itu, maka wanita itu kemudian merasa sadar, merasa tersanjung, sehingga dia pun akhirnya berlapang dada memaafkan suaminya. Yang semula dia emosi, marah, tersinggung, sakit hati, ketika dia justru karena ulah suaminya dia mendapat kehormatan. Betapa tidak. Anda bisa bayangkan problem yang terjadi pada salah satu rumah tangga. Kemudian ternyata solusinya Allah turunkan langsung dari langit. Ini adalah sebuah apresiasi, sebuah kehormatan bagi wanita tersebut. Sehingga yang semula dia marah kepada suaminya, justru saat ini dia merasa bahwa ulah suaminya ternyata telah membukakan pintu yang luar biasa dari kerahmatan Allah. Pintu kehormatan, kemuliaan yang luar biasa bagi wanita tersebut. Sehingga yang semula dia marah, mengira itu perbuatan suaminya itu sangat merugikan, sangat menyakitkan, justru ternyata perbuatan suami yang semula kelihatan buruk, semula kelihatan jelek, semula kelihatan menyakitkan, justru menyebabkan menjadi pintu tersanjungnya wanita ini, diakuinya wanita ini Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukminah. Sehingga permasalahannya Allah beri solusi langsung. Ini adalah sebuah kehormatan. Maka amarah yang semula bergejolak dalam diri wanita tersebut luruh dan berganti menjadi cinta dan kasih sayang kembali. Maka setelah turun ayat ini, Nabi SAW memerintahkan kepada wanita tersebut agar menyampaikan kepada suaminya membayar kafarat sebelum kembali lagi bergaul dengan istrinya. Kafaratnya adalah memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Maka wanita tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya suamiku orang yang miskin, dia tidak mungkin memerdekakan budak.
Kalau berpuasa, dia tidak akan mampu berpuasa. Fa'innahu syekhun kabirun la yutikus saum. Suamiku itu sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Ini salah satu pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika suami ataupun istri telah menginjak umur lanjut, itu seringkali emosionalnya lepas kontrol, lepas kendali. Apalagi bila ternyata suaminya tua, istrinya masih muda, atau sebaliknya, istrinya sudah tua, suaminya masih muda. Ada kesenjangan umur ini kadang-kala menjadikan sang suami yang lebih tua tidak mampu mengendalikan emosionalnya. Dia yang seharusnya melayani, dia harusnya melindungi. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Dia yang dilayani, dia yang dilindungi. Dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk sang istri. Merasa salah, tetapi salah tingkah. Sehingga bukannya dia sadar istrinya berlapang dada, tetap mempertahankan pernikahan, walaupun dia tidak lagi banyak mampu berbuat untuk rumah tangganya dan istrinya. Tetapi yang terjadi apa? Justru sang suami malah mudah marah, mudah emosi. Ketika sang istri mengabarkan bahwa suaminya tidak lagi mampu berpuasa karena sudah tua renta, maka Nabi memerintahkan untuk yut'im sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Maka sang istri kembali berkata, "Ya Rasulullah, laqad bitna wahsyain." Ya Rasulullah, tadi malam ketika kejadian itu terjadi, kami itu bermalam dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi tidak makan malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Di saat beliau sedang menunggu wahyu, mencari solusi untuk masalah yang sedang melilit keluarga sahabatnya ini. Sebagian sahabat datang dengan membawa satu kantong, satu keranjang kurma, bifaraqin minat tamri. Yaitu satu farak itu cuma cukup untuk memberi makan 30 orang miskin. Maka Nabi memberikan kurma itu kepada sahabat wanita untuk diberikan kepada suaminya dan dibagikan kepada kaum fuqara masakin. Kemudian sang istri, karena dia merasa tersanjung, walaupun semula dia merasa terhina, tetapi ternyata di akhir kisah beliau merasa tersanjung akibat ulah sang suami. Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya terabadikan. Maka beliau mengatakan, "Fa inni u'inu bi faraqin akhir ya Rasulullah." Kalau demikian, aku siap menanggung jatah 30 orang lagi, yaitu satu keranjang kurma lagi. Kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa dalam mengarungi rumah tangga, kita tidak boleh emosional, mudah mematahkan, mudah menghancurkan bahtera rumah tangga kita. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk Anda. Allah dalam ayat lain secara spesifik juga menggambarkan tentang hubungan rumah tangga. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Kalau engkau membenci istrimu, ada sesuatu yang membuat engkau tidak suka pada istrimu, maka kata Allah, asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang engkau benci itu hanya sedikit saja dari perangai dari apa yang ada pada diri istrimu. Tetapi wa ja'alallahu fi khairin, kata Allah, jadikan pada diri mereka, Allah jadikan istri-istrimu yang engkau benci tersebut ternyata membawa banyak kebaikan. Sebaliknya pun demikian. Kenapa ayat ini Allah sampaikan kepada suami? Ya, karena suamilah yang berkuasa dalam rumah tangga. Suamilah yang berkuasa memutuskan untuk menceraikan atau tidak. Kalau itu terjadi pada sang istri yang semula dibenci, tetapi ketika suami memilih untuk bersabar, memaafkan, untuk husnudzon, untuk selalu menyikapi istrinya, untuk selalu memandang masalah istrinya dari sudut yang positif, Allah Ta'ala berjanji akan memberi, membukakan banyak pintu kebaikan. Maka tentu kalau hal yang sama dilakukan oleh sang istri, selalu melihat, selalu memposisikan dirinya berada di sisi yang positif, menganggap optimis, tafaul, bahwa walaupun suaminya memiliki kekurangan, pasti Allah akan membukakan, kalau dia bersabar, Allah akan membukakan banyak pintu kebaikan untuk dirinya. Sehingga pilihannya adalah bersabar dan terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Al-Zihar, telah saya sampaikan 2 kasus nyata terjadi di zaman Nabi. Satu kasus pertama adalah kasus di mana sang suami menyerupakan istri karena dia sedang marah, karena dia sedang
menghinakan sang istri, menyakiti, ya, ingin menyakiti sang istri. Kisah yang kedua, bagaimana sang suami menyerupakan sang istri dengan ibu kandungnya, bukan karena dia ingin menyakiti, karena dia marah kepada sang istri ataupun ingin menzalimi sang istri, tidak. Tetapi karena alasan lain, yaitu dia tidak ingin menggauli istrinya, khawatir kalau syahwatnya menggebu-gebu di siang Ramadan, dia butuh support, motivasi yang lebih, ya. Bukan sekedar halal haramnya hukum puasa saja, tidak, tetapi dia butuh support lain, motivasi lain, agar dia betul-betul semakin mampu untuk menjauhi larangan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini dua kondisi yang terjadi di zaman Nabi. Dan bisa jadi ada alasan-alasan lain yang suatu saat nanti akan kita ungkap, atau pada kesempatan yang akan datang kita akan ungkap mengapa sang suami kadang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.